Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari cara membaca grafik daripada pengujian keteguhan homeostatis, yaitu pengujian nilai MOE atau modulus of elasticity dan modulus of rupture ya. Ini gambar pengujiannya, yaitu sampel kayu misalnya standar DIN, kita pasang di alat UTM ya, disangga pada kedua ujungnya, kemudian diberi tekanan ya. Di pengujiannya tergantung yang kita pakai apa 1 titik, 2 titik atau lebih banyak ya. Jadi yang pada kali ini kita mempelajari tentang yang penguji pada 1 titik ya. Nanti diuji kayunya sampai patah ya untuk mendapatkan nilai MOR. Sedangkan dalam daerah elastis itu kita dapatkan nilai MOE ya. Nah, jadi begini cara ilustrasi pengujiannya, disangga pada kedua ujungnya dengan ketentuan jarak sangga atau jarak span adalah 15 kali A atau tebal. Kalau standar DIN tebalnya 20 mili ya, jadi A 20 kali 15 sama 300 mili ya jarak sangganya. Sedangkan L besar panjang total adalah jarak span ditambah 3 dikali tebal ya. Jadi sama dengan tebal dikali 18 ya. 20 kali 18 jadi 360 mm ya. Ini gambar ilustrasi pengujiannya. Nah, untuk nilainya nanti kita dapatkan dari grafik ya. Untuk F maksimum di sini atau MOR kita lihat dari panel digital atau panel analog dari alat UTM. Langsung kita hitung ya A-nya dari pengukuran menggunakan kaliper atau mikrometer pada sampel ya. Kalau 1 titik di tengah-tengah sampelnya ya. A-nya tebal, B-nya lebar. Sedangkan MOE itu rumusnya demikian, jarak span dipangkat 3 dikali delta F besar atau beban pada batas proporsi, yaitu daerah elastis ya. Beban dari yang diberikan sampai daerah elastis ya. Kemudian dibagi 4 dikali A tebal pangkat 3 dikali lebar kali delta F kecil atau besar defleksi, yaitu perubahan bentuk yang melengkung ya dalam daerah elastis tadi, berapa milimeter dia ya. Jadi kalau nanti nilainya sudah kita dapatkan dari grafik ya untuk delta F besar dan delta F kecil, maka kita langsung bisa mengetahui nilai modulus of elasticity-nya ya. Sedangkan MOR langsung bisa kita dapatkan ya, walaupun tidak membaca grafik ya, atau kalau lihat langsung dari panel, dapat nilai F maksimumnya berapa Newton atau berapa kilogram, langsung masukkan rumus bisa sudah kita dapat. Oke, kalau grafiknya seperti ini ya. Jadi nanti di grafik yang dihasilkan oleh alat UTM itu dihasilkan garis yang lurus ya, itu merupakan daerah elastis. Nah, dari inilah kita mendapatkan nilai MOE itu pada titik F1 ini, F besar 1. Beban pada batas proporsi atau fiber stress at proportional limit. Sedangkan untuk MOR nanti setelah di beban yang ditambahkan, kayaknya sudah masuk ke daerah plastis ya, sampai akhirnya dia patah atau putus, dapatlah kita nilai F maksimum ya, yang tadi ditunjukkan oleh panel alat UTM ya. Jadi untuk yang MOE kita harus baca grafik dulu ya. Delta F besar itu adalah F besar 0 ke F besar 1. Jadi berapa milimeter di grafik ini? Kalau kita pakai kertas biasa, harus kita ukur lagi berapa tingginya pakai penggaris ya. Tapi kalau sudah pakai kertas milimeter blok, itu langsung bisa lihat aja garis yang lurus ya. Caranya melihat itu mungkin didempetkan dengan penggaris ya. Garis dari grafik, jadi kita tahu di mana garis yang paling lurus itu batasnya. Untuk titik F1 ya. F besar 1. Nah, nanti berapa milimeter tuh tingginya sejajar sumbu Y tadi ya. Dapatlah kita delta F besar dalam milimeter baru yang belum masukkan ke rumus ya. Nanti yang defleksi delta F kecil dari F kecil 0 ke F kecil 1 itu langsung kita ukur ya pakai penggaris atau kertas milimeter blok tadi berapa milimeter ya. Nanti langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, ini alatnya ya, UTM-nya ya, merek Wolpert ini ya dari Jerman. Nah, nanti di sampelnya ditaruh di sini ya, diuji. Ini alat pemberian bebannya, kita pasang nanti yang 1 titik, nanti diuji. Nah, ini panelnya nanti kita pakai misalnya piston kecil ya. Sini ada piston kecil setelannya ini ya, tuasnya pindah ke kanan, ini piston kecil, small piston, kalau kanan large piston. Kemudian kita atur juga giginya 1 atau 2 atau 3 ya. Jadi untuk menentukan berapa beban maksimum yang diberikan oleh alat ya, supaya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Kalau terlalu kecil nanti tidak selesai, belum selesai sudah mentok tapi tidak sampai rusak ya. Terlalu besar juga baru bergerak sedikit sudah rusak ya, terlalu besar tinggi. Jadi harus kita sesuaikan sampai mendapatkan grafik yang paling bagus ya untuk kita baca. Jadi nanti untuk F besar itu F maksimum langsung kita dapatkan dari ini bisa ya. Kalau nanti pakai yang
digitalnya bisa kita langsung baca di alatnya ya. Di gambar ini tidak ada kelihatan ya. Nanti di acara sebenarnya nanti kita perlihatkan ya. Nanti berapa maksimumnya ditunjukkan oleh jarum merah ini ya. Kita lihat berapa newton ini ya, berapa. Sedangkan delta besar atau beban batas proporsi tidak bisa terlihat di sini, ya kan? Karena dia masih selama di batas proporsi dia belum sampai berhenti sampai maksimum kan ya. Jadi masih terus berjalan ini sampai patah baru dia stop ya. Tapi kalau membacanya kita harus pakai grafik ya. Nah, jadi untuk alatnya kita bisa gunakan ini ya. Small piston atau piston ya. Biasanya kita pakainya yang kalau sampel-sampel uji standar DIN itu piston kecil gigi 3 sudah cukup ya. Jadi bebannya maksimum 2 kN atau 2000 Newton ya. Bisa juga tapi kalau dia lebih keras atau lebih kuat kita pakai gigi 2 kah atau gigi 1 ya. Tapi kalau misalnya grafiknya kurang bagus kita bisa juga gunakan alat piston ya. Ya tergantung daripada sampelnya ya, nanti supaya grafiknya bagus ya, grafik yang tadi. Ya, kita gunakan yang mana gitu ya. Jadi harus diperhatikan atau dicatat. Kita ngujinya pakai piston yang besar atau kecil dan gigi berapa gitu ya. Kemudian grafik itu ya nanti terbentuk kan dari pergerakan tali ya, dari alat uji tadi yang disambungkan ke roller ini ya. Yang ini roller berputar karena talinya terhubung ke alat pemberian beban ya. Jadi kertasnya akan turun bergerak ke bawah. Nah, kecepatan gerak ke bawah ini ditentukan oleh roller tadi ya. Roller besar atau kecil. Kalau pakai yang kecil dia lebih cepat turunnya ke bawah ya. Jadi dia pakai roller tadi untuk menggambar di kertas ini. Nanti kertas milimeternya kita pasang di sini ya. Jadi nanti titik nolnya dari paling tepi ini ya. Kemudian sampai dia berputar sampai habis, misal pakai tadi piston 2000 Newton pada piston kecil gigi 3 itu sampai mentok ke 2000 Newton itu nanti jarumnya untuk yang gambar grafiknya sampai ke sini, ke ujung sini. Jadi jaraknya 250 mili ya. Jadi secara logika kita harus mencari nanti di mana posisi tab besar itu berhentinya ya, titiknya tadi itu ya. Mungkin berhentinya di sini atau di mana ya. Nah, jadi kita harus mencari berapa sih per milinya ini nilai Newtonnya gitu ya. Nah, jadi yang pertama jadi kita harus perhatikan ya penggunaan alat. Apakah piston besar atau piston kecil, gigi berapa yang kita pakai ya. Jadi kalau pakai roll kecil kita kali 4, kalau roll besar dikalikan 2 ya. Jadi misalnya kita pada pengujian itu menggunakan small piston, piston kecil. Pada gigi 3 berarti kita menggunakan beban maksimumnya adalah di 2 kN atau 2000 Newton ya. Nah, jadi caranya nanti di grafik kita ukur pakai penggaris atau kita baca di kertas milimeter blok ya, kalau grafiknya langsung di kertas milimeter blok, berapa milimeter itu delta F besarnya. Nah, kemudian kita konversikan ke Newton ya, caranya dengan penggunaan beban tadi yang mesin tadi ya, 2000 Newton dibagi dengan 250. Ya kan, supaya logikanya kita dapat berapa per milimeter Newtonnya ya. Karena misalnya tadi tingginya delta besar dalam grafik misalnya saja ini 50 mili ya, 50 mili aja kita masukkan nih, delta besarnya masukkan 2000 Newton bagi 250 mili kali 50 mm. Karena misalnya kita menggunakan gambar grafiknya itu menggunakan roller besar, maka dikalikan 2 ya, dikali 2. Dapatlah kita nilai delta F besar ya. Nanti nilainya ini kita masukkan ke rumus ya, yang tadi. Jadi jarak sangga dikali delta besar dibagi dengan 4 dikali tebal pangkat 3 dikali lebar ya, pakai kaliper atau mikrometer ukurnya. Kemudian delta F kecil tinggal kita hitung juga atau kita ukur aja dari grafik tadi. Berapa milimeter langsung ya, langsung kita baca berapa, masukkan langsung di sini. Dapatlah kita nilai MOE. Untuk MOR itu langsung bisa dihitung dari nilai F maksimum dari yang tadi panel beban maksimum tadi yang ada jarum merah tadi ya. Jadi langsung ditunjuk berapa angkanya kita catat atau kita masukkan di sini rumusnya. Dikali L jarak sangga tadi ya, rumusnya tadi 15 kali tebal, kemudian dibagi 2 kali tebal pangkat 2 kali lebarnya yang kita ukur menggunakan kaliper atau mikrometer. Jadi cara penghitungannya sederhana saja ya. Jadi begitu cara untuk membaca grafik uji keteguhan lengkung statis yang untuk mendapatkan nilai MOE dan MOR. Nanti yang video berikutnya akan kita pelajari cara membaca nilai untuk delta F besar, kemudian nilai MOE dari data digital ya, yang menggunakan digital. Yang ini yang analog atau konvensional. Ya, kira sampai demikian ya. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.